Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliman Khairul Ibad. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas matkul legal kontrak dan HKI tentang kasus pelanggaran kontrak antara PT Lapindo Berantas dan korban lumpur Sidoarjo. Langsung saja kita mulai. Kita awali dengan latar belakang. Jadi pada tahun 2006 terjadi semburan lumpur dari lokasi pengeboran yang dioperasikan oleh PT Lapindo Berantas yang menyebabkan kerusakan luas dan mempengaruhi ribuan penduduk di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Ini adalah infografis yang menceritakan tentang sejarah lumpur Lapindo. Bisa dilihat, jadi pada 29 Mei 2006 terjadi semburan lumpur panas di lokasi pengeboran milik PT Lapindo Berantas yang berpusat di Kecamatan Porong. Hingga 2008, lumpur yang dimuntahkan telah muncul sebanyak 100.000 meter kubik setiap harinya. Dua teori penyebab terjadinya semburan adalah yang pertama, kesalahan prosedur saat pengeboran. Yang kedua yaitu lumpur panasnya menyembur secara kebetulan saat pengeboran. Nah, beberapa dampak yang ditimbulkan yaitu ada 16 desa di 3 kecamatan tergenang lumpur panas. Kemudian ada 25.000 warga harus mengungsi dan memakan 10.426 rumah warga terendam lumpur. Berarti banyak juga korbannya yang terkena dampak dari lumpur Lapindo ini. Dan di sini dikatakan bahwa PT Lapindo sepakat membayar ganti rugi sebesar 3,8 triliun berdasarkan peta area sebaran lumpur. Nah, siapa saja pihak yang terlibat di dalam kasus ini? Ada dua, yaitu PT Lapindo Berantas itu sendiri dan para korban lumpur Sidoarjo. Nah, apa poin-poin yang dilanggar? Sebenarnya tidak ada kontrak langsung antara PT Lapindo Berantas dengan warga setempat, tetapi ada komitmen dan perjanjian yang diatur dalam kontrak pertanggungjawaban sosial dan hukum yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Nah, PT Lapindo Berantas dianggap melanggar tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan, yang dimana tadi berdampak munculnya lumpur panas, dan bahkan PT Lapindo juga mengatakan bahwa mereka sepakat mengganti rugi kerugian sebesar 3,8 triliun. Nah, inilah dampak yang terjadi atau selebar apa dan seluas apa lumpur itu mengakibatkan kerusakan-kerusakan di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, karena kita membahas tentang kasus PT Lapindo dengan warga sekitar, maka tentu saja perkara ini masuk sampai ke pengadilan. Nah, kekuatan apa yang berlaku untuk ada di kasus ini? Yaitu ada 3. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang masih berlaku pada saat kejadian. Yang terakhir adalah KUH Perdata mengenai tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum. Nah, ini adalah kutipan dari sumber referensi yang saya dapatkan terkait dengan kasus ini. Jadi pada tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup diubah. Jadi dalam undang-undang ini yang menjadi dasar pelaksanaannya adalah restoratif justice dan tindak pidana lingkungan hidup yang ada pada pasal 8, pasal 100, dan pasal 119. Nah, undang-undang ini menetapkan dalam memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dan hukum perdata yang dianggap tidak berhasil. Nah, instrumen hukum nasional tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur bahwa penyelesaian lingkungan hidup dapat dilakukan di luar pengadilan.
apabila pihak yang terlibat dalam hal ini pelaku dan korban mencapai kesepakatan untuk melakukan penyelesaian di pengadilan. Makanya terdapat perjanjian khusus yang memang diadakan oleh PT Lapindo Berantas dengan warga setempat. Bagaimana penyelesaian kasus dari kasus ini? Nah, kasus ini menjadi rumit karena perdebatan mengenai penyebab semburan lumpur. Apakah akibat kesalahan pengeboran atau fenomena alam? Namun pemerintah dan PT Lapindo Berantas akhirnya mencapai kesepakatan untuk melakukan ganti rugi. Berarti hasil dari perjanjian dengan warga setempat antara perusahaan mencapai kesepakatan yaitu ganti rugi kepada para korban. Nah, PT Lapindo diharuskan membayar kompensasi kepada warga yang kehilangan rumah dan lahan mereka. Nah, pada tahun 2012, pemerintah memutuskan untuk mengambil alih tanggung jawab penanganan bencana ini melalui Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. PT Lapindo Berantas diwajibkan membayar sejumlah besar dana sebagai bentuk kompensasi dan penyelesaian masalah ini. Nah, bisa dilihat tadi kan di awal slide, kerugian yang harus dibayarkan untuk kompensasinya adalah mencapai 3,8 triliun. Nah, mekanisme pembayarannya dari yang saya temukan itu sebenarnya ada 3 selain dari BPLS, itu melalui PT Mintrak Lapindo Jaya dan pembayaran langsung oleh negara. Jadi negara pun akhirnya ikut andil untuk membantu kompensasi dari kompensasi perusahaan PT Lapindo Berantas kepada warga setempat. Nah, kesimpulannya, kasus ini menunjukkan pentingnya perusahaan untuk mematuhi standar keamanan dan peraturan lingkungan dan operasionalnya. Pelanggaran terhadap tanggung jawab ini dapat menyebabkan kerugian besar baik bagi masyarakat maupun perusahaan itu sendiri. Nah, kontrak sosial dan hukum antara perusahaan dan masyarakat harus dipatuhi untuk mencegah dampak negatif yang luas. Kasus lumpur Lapindo menjadi contoh nyata bagaimana pelanggaran tanggung jawab dan perusahaan dapat berujung pada konsekuensi hukum dan sosial yang signifikan. Inilah daftar pustaka yang saya gunakan untuk penelitian tentang kasus ini. Terima kasih, kita sudah sampai di ujung pembahasan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya atau bahkan poin-poin yang luput dari saya. Kesalahan datang dari saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.